warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bersama saya Ratna Pujastuti di Realita on the Street episode 39. Kami hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, kali ini tim Realita on the Street menyambangi salah satu peternakan ayam pedaging yang terletak di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Berawal dari tekad yang kuat dan semangat yang pantang menyerah, kini peternakan ini telah berkembang pesat dan bisa mendistribusikan ayam hingga 33.000 ekor per bulan. Seperti apa perjalanan dan proses di balik kesuksesan peternakan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, siapa sih yang gak suka ayam? Ayam merupakan salah satu makanan pokok yang paling digemari masyarakat Indonesia. Tapi, kalian pernah kepikiran gak sih? Sebelum menjadi berbagai macam olahan, ayam-ayam ini harus melalui proses yang panjang di peternakan. Nah, kali ini aku akan ajak Sobat Realita on the Street menyambangi salah satu peternakan ayam pedaging di Kabupaten Pekalongan. Yuk lihat prosesnya lebih dekat. Peternakan bisa menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Salah satu peternakan ayam pedaging berada di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Galih Cem namanya. Usaha peternakan ayam pedaging ini mulai dirintis sejak tahun 2015 dengan kapasitas awal sebanyak 6.000 ekor. Namun, berkat tekad dan mental yang kuat, Galih Cem kini memiliki 2 kandang dengan kapasitas setiap kandang mencapai 34.000 ekor. Peternakan ini juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan mitra, di mana pihak PT menyediakan bibit, pakan, dan vaksin. Ayam dipelihara dengan pemberian makan setiap pagi dan sore, serta disortir saat berusia 2 minggu untuk memisahkan ukuran besar dan kecil. Kendala utama dalam usaha ternak adalah perubahan cuaca dan harga pasar yang tidak stabil. Kendala itu bisa dari cuaca, terus lingkungan. Namun, usaha tidak selalu membawakan untung. Galih Cem pernah mengalami kerugian hingga mencapai 140 juta rupiah, yang menjadi pengalaman berharga untuk terus belajar dan bertahan. Jadi, ayam-ayam ini harus diberi pakan secara berkala dengan volume yang berbeda dan juga harus dicek setiap pagi dan sorenya. Panen ayam dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan berat ideal sekitar 1,7 hingga 2 kg per ekor. Omset setiap panen dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahan dari peternakan ini tidak langsung dibuang, namun didistribusikan ke daerah Kalibening dan Wonosobo untuk diolah menjadi pupuk. Galih Cem berharap peternakan kecil lebih bisa dihargai agar usaha peternakan dapat terus berkembang dan berhasil ke depannya. Nah, gimana nih Sobat Realita on the Street? Menarik banget kan? Dari sini kita bisa belajar kalau usaha peternakan gak cuma butuh modal, tetapi juga butuh ketelatenan, konsistensi, dan juga mental. Saya Ilmi Yusuf, beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, tim Realita on the Street juga menjumpai keindahan Kaila Hills di Pagilaran, Kabupaten Batang. Tempat ini menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan, udara sejuk, dan berbagai fasilitas wahana bermain yang menarik. Pastinya akan menghibur dan menyegarkan hati Anda. Penasaran seperti apa keindahan dan suasana menyenangkan di Kaila Hills? Berikut liputannya untuk Anda.
Sobat Realita on the Street, kalian bingung cari tempat liburan yang beda dari yang lain? Mau healing dengan view pegunungan dan udara segar yang bikin betah? Tenang, Kayla Hills jawabannya. Kali ini aku sedang berada di Desa Pagilaran, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Tempat ini lagi viral banget di media sosial dan banyak dikunjungi anak muda maupun keluarga loh. Dengan keindahan alam yang masih asri, udara yang sejuk, serta berbagai spot foto yang instagramable di setiap sudutnya. Kamu pasti nggak akan nyesel deh datang ke sini. Mau tahu seperti apa keseruan dan keindahan yang ada di Kayla Hills? Yuk ikutin aku terus dalam liputan kali ini. Jangan kemana-mana ya. Kayla Hills di Pagilaran Batang jadi salah satu destinasi wisata baru yang wajib banget kamu kunjungi. Tempat ini terinspirasi dari keindahan Grit and Green Pattaya di Thailand, tapi dibuat dengan nuansa Indonesia yang lebih asri dan sejuk. Terinspirasi dari sebenarnya ini konsepnya belum jadi 100%. Karena ini konsepnya saya ambil itu di Grit and Green Pattaya. Nanti kalau udah jadi akan seperti Grit and Green Pattaya Thailand situ. Dengan pemandangan yang hijau dan menyegarkan, Kayla Hills tawarkan suasana yang pas buat healing atau liburan keluarga. Serunya lagi, di sini kamu boleh banget bawa bekal sendiri, jadi lebih hemat. Tapi kalau mau yang praktis, ada kafe yang menyediakan menu komplit dari kopi, teh, sampai makanan western dan masakan Nusantara. Tiket masuknya ramah di kantong, cuma 15.000 buat weekdays dan 20.000 saat weekend. Wisata ini dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Kali ini aku mau ke ikon es krim yang ada di Kayla Hills nih. Yuk ikutin aku. Salah satu spot favorit adalah rumah es krim yang jadi tempat bermain seru untuk anak-anak. Pengunjung juga bisa melihat fauna seperti kelinci, kura-kura, dan burung merak yang mengemaskan. Jangan lupa coba wahana Dino Red yang bisa dinikmati oleh semua usia, bikin liburan kamu jadi lebih berkesan. Kayla Hills gak cuma cocok buat wisata keluarga, tapi juga buat kamu yang pengen cari tempat instagramable, seger, dan unik. Semoga kedepannya tempat ini bisa terus berkembang dan menambahkan tempat-tempat dan bisa dinikmati untuk kalangan anak-anak maupun orang tua. Berkembang artinya tambahan-tambahan tempat-tempatnya itu lebih lebar dan bisa bisa dinikmati dari kalangan anak-anak maupun orang tua. Yuk jalan-jalan ke Kayla Hills dan rasakan sendiri serunya. Gimana Sobat Realita? Kayla Hills benar-benar keren kan? Dari pemandangannya yang memukau, udara yang sejuk, sampai berbagai spot foto dan wahana serunya. Semuanya komplit untuk kamu yang ingin liburan asyik dan berkesan. Yuk berjuang ajak teman-teman kamu, pasangan, atau keluarga untuk datang dan nikmati pesona Kayla Hills di Desa Pagilaran ini. Jangan lupa abadikan momenmu di tiap sudut yang instagramable banget ya. Terima kasih telah mengikuti perjalananku di destinasi kali ini.
Saya, Saratul Aulia, beserta seluruh tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Terima kasih, kembali ke studio. Selain informasi peternakan ayam dan Kayla Hills, tim Realita on the Street juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu tempat hits di Kabupaten Batang, yaitu Hello Sunset Cafe yang terletak di kawasan Kembang Langit. Tempat ini menawarkan pesona senja yang indah dari dataran tinggi, diiringi udara sejuk pegunungan dan suasana yang tenang. Penasaran dengan keindahan alam dan kehangatan suasana di Hello Sunset Cafe Kembang Langit? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, kalian pernah nggak sih ngerasain capek dengan aktivitas harian? Pengen istirahat sejenak sambil nikmatin suasana yang damai? Nah, tenang, aku punya rekomendasi yang pas banget bikin mood kalian happy terus. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Cafe Batang, yaitu di Hello Sunset Coffee. Cafe ini nggak cuma nawarin spot foto yang instagramable, tapi kalian juga bisa bersantai di sini loh. Mau tahu sekeren apa tempatnya? Yuk ikutin aku! Siang kak, silakan. Selamat datang di Hello Sunset. Silakan menunya. Terima kasih. Bisa lihat menu favoritnya apa ya kak ya? Oh, di sini kita ada churros sama strawberry waffle kak. Biasanya untuk dessert. Bisa pilih salah satu. Kalau minumannya yang kopi kita ada Jayanti. Ada yang ori, cincau, sama hazelnut. Jayanti itu apa ya kak ya? Kalau Jayanti itu es kopi gula aren kak. Sebenarnya cuma ada nanti tambahan topping. Wah, menarik banget. Aku mau Jayanti 1 sama churros 1 ya kak ya? Oke, churros 1 sama Jayanti. Ada tambahan kak? Sudah. Terima kasih kak. Iya. Halo Sunset Coffee. Ini adalah salah satu kafe estetik yang lagi ngehits banget nih di daerah Batang, Jawa Tengah. Lokasinya ada di Jalan Bandar Lado, Kembang Langit, Kabupaten Batang. Kafe ini jadi tempat favorit buat ngopi santai sambil nikmatin senja atau hangout seru sama teman-teman di Sobat Realita. Kafe keren ini udah ada sejak tahun 2022 loh dan didirikan sama Kak Feli yang punya ide unik banget. Konsepnya natural dan artistik dengan nuansa sunset yang jadi ciri khas dari Hello Sunset Coffee. Aslinya dulu namanya bukan Hello Sunset, namanya Clover Coffee. Dari 2020 terus di pertengahan jalan itu ada rebranding. Dulu kan pandemi itu. Yang bikin makin keren, kopi dan roti di sini tuh pakai produk lokal terpilih dari sekitar Batang loh. Jadi kita ngopi nggak cuma nikmatin rasa, tapi juga ikut dukung UMKM lokal. Untuk tempatnya ada indoor dan outdoor loh Sobat Realita. Area indoornya dilengkapi fasilitas yang nyaman, bisa banget nih buat ngerjain tugas atau jadi working space. Sedangkan area outdoornya, wah bikin betah banget deh. Langit terbuka, angin sejuk, dan view senja yang instagramable habis. Hello Sunset Coffee buka setiap hari nih dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Pas akhir pekan, tempat ini ramai banget loh dikunjungi sama anak muda, mahasiswa, sampai keluarga yang pengen rehat sejenak dari rutinitas. pelayanannya memuaskan, terus view-nya juga kayak enak di bosannya hijau-hijau.
Nah, pesenanku udah datang nih guys. Ada si Jayanti dan churros. Aku cobain dulu ya. Enak banget nih. Perpaduan antara kopi susu dan gula aren. Cocok banget buat kamu yang suka ngopi dengan variasi yang unik. Kita cocolin churrosnya dengan saus coklatnya dulu ya. Crunchy-nya pas banget, manisnya oke. Dipadukan dengan saus coklat yang lumer di mulut, cocok banget nih buat nemenin kalian yang ingin santai dengan ngopi-ngopi asik. Menunya juga bikin lidah happy banget loh sobat. Dari signature coffee, non-coffee drink, sampai roti dan cemilan ringan yang cocok banget buat ngemil di sore hari. Penyajiannya juga cakep, rasanya juara. Gimana nih sobat realita? Ngopi sambil nikmatin senja di Batang cuma ada di Halo Sunset Coffee. Yuk main kesini. Hai Sobat Realita on the Street, gimana nih? Asik banget kan lihat suasana Hello Sunset Cafe dengan konsep yang unik dan menarik. Yuk buat kalian yang lagi cari tempat healing, tempat nugas dengan view yang cakep, kini Halo Sunset Coffee hadir menjadi destinasi baru di Batang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Farah Azhara beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, berita mengenai Cafe Hello Sunset sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 39 kali ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekitar kita. Saya Ratna Pujastuti, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.